Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winika Sriwayuni dari program studi S1 Farmasi semester 3 di Universitas Adiwangsa Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dengan materi interaksi obat. Baiklah, kita masuk pada slide pertama. Mengenai definisi dan terminologi dari interaksi obat. Interaksi obat itu adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain. Jadi ada pemakaian obat yang secara bersamaan ataupun tidak hanya obat, bisa saja obat dengan makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Efeknya yaitu bisa meningkatkan atau mengurangi aktivitas atau menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, jadi akibat adanya interaksi obat ini, baik obat dengan makanan, obat dengan obat, dan ada juga obat hasil lab, dan itu akan menghasilkan efek baru, di mana efek baru ini akan meningkatkan aktivitas atau bahkan mengurangi aktivitas. Seperti itu mengenai suatu interaksi obat. Baiklah, kita masuk pada slide yang kedua. Untuk interaksi obat ini terdapat perubahan sifat farmakodinamik maupun farmakokinetika suatu obat yang disebabkan oleh pemakaian dua obat atau lebih secara bersamaan, atau bisa jadi karena faktor diet, karena kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan sebagainya. Ada juga precipitanride, yaitu obat yang mempengaruhi sifat farmakodinamik dan farmakokinetika obat lain, ataupun objectride, yaitu obat yang dipengaruhi. Dan ada dua istilah, yaitu precipitanride, yaitu obat yang mempengaruhi obat yang lain, sedangkan objectride yaitu obat yang dipengaruhi obat yang lain. Pada interaksi yang melalui enzim cytochrome P450, objectride disebut sebagai substrate dan precipitan disebut inhibitor atau induktor enzim cytochrome P450. Nah, inhibitor ini itu artinya menghambat. Kalau induktor menginduksi meningkatkan aktivitas. Jadi obat yang melalui cytochrome P450 ini bisa terjadi interaksi. Baiklah, kita masuk pada slide yang ketiga, yaitu jadi interaksi obat ini yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan khasiat obat lain, dan dapat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan yang serius karena meningkatnya efek samping dari obat-obat tertentu. Slide selanjutnya. Dan untuk interaksi itu ada 3 jenis, yaitu obat dengan obat, obat dengan makanan, dan obat dengan hasil lab. Kita masuk slide selanjutnya. Tentang klasifikasi interaksi obat terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, interaksi secara kimia atau farmaseutik, yaitu secara fisik atau kimia suatu obat inkompatibel dengan obat lainnya. Yang kedua, yaitu interaksi secara farmakokinetik. Farmakokinetik itu berhubungan dengan perjalanan obat di dalam tubuh. Nasib obat ada ADME. Di sini juga mempengaruhi farmakokinetik dan ADME-nya. Nah, pada administrasi bisa saja di distribusi, bisa juga di metabolisme, dan bisa juga di ekskresi. Yang ketiga yaitu interaksi secara fisiologi, yaitu jika suatu obat merubah aktivitasnya obat lain pada lokasi yang terpisah dari tempat aksinya. Nah, jadi aktivitasnya yang berubah sehingga dapat menyebabkan perubahan aktivitas. Yang keempat yaitu interaksi secara farmakodinamik,
yaitu jika suatu obat mempengaruhi aktivitas obat lain pada atau dekat sisi reseptornya. Jadi farmakodinamik ini aktivitasnya berubah itu karena adanya interaksi reseptor. Baiklah, slide selanjutnya yaitu interaksi obat pada ginjal atau saluran urin. Penggunaan ACE inhibitor atau captopril dan spironolakton pada pasien DM usia lanjut dan disfungsi ginjal. Nah, saya akan menjelaskan tentang captopril. Apa sih captopril? Captopril adalah obat antihipertensi golongan ACE inhibitor. Obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi, CHP, dan untuk mencegah gagal ginjal akibat hipertensi dan diabetes. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja captopril, yaitu menghambat enzim yang mengubah AT1 menjadi AT2, vasodilatasi dan sekresi aldosteron. Yang kedua yaitu konsentrasi serum kalium. Efek samping dari obat captopril ini yaitu kurang atau hilangnya indera pengecap, neutropenia, proteinuria, atau batuk kering. Baiklah, selanjutnya ini adalah mekanisme dari spironolakton. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu interaksi captopril dengan spironolakton dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah atau pada pasien dehidrasi atau yang mempunyai penyakit ginjal, diabetes, gagal jantung, atau pada pasien usia lanjut. Slide selanjutnya yaitu manajemen pada penggunaan captopril dan spironolakton pada pasien dengan gangguan ginjal, diabetes, dan usia tua. Selanjutnya yaitu captopril dengan spironolakton. Nah, baiklah, itulah materi tentang interaksi obat yang saya berikan. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.